Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parang YouTuber tertua di semesta. Operasi intelijen itu sudah begitu jelas ya. Dulu kita diaduk-aduk ya, diadu domba sama umat Islam itu dengan isu khilafah satu. Terus kemudian isu pokoknya politisasi agama, terus isu radikal, isu terorisme. Kemudian sekarang yang terakhir adalah umat Islam diadu dengan isu keturunan habaib ya, diaduk-aduk. Sementara di sisi lain itu negara dijual ya. Keputusan-keputusan politik merugikan rakyat, merugikan kedaulatan RI. Itu tiba-tiba muncul ya, dan orang masih sibuk ya soal mempersoalkan bertengkar, sengaja itu didesain untuk kita habis perhatian kita untuk ngurusin keturunan habaib yang nggak ada masa, nggak ada pentingnya untuk apa, untuk kita ya sebenarnya. Tapi yang penting itu rakyat itu tersedot perhatiannya sehingga maling-maling itu beroperasi dengan leluasa, dengan menggunakan keputusan-keputusan politik tingkat tinggi sehingga mereka mendapat untung besar ya, baik jangka pendek maupun panjang. Dan orang yang mengeluarkan keputusan itu juga dia punya untung besar, sementara rakyat tidak tahu bahwa bahaya sedang mengancam negeri ini. Kita lihat ya penjelasan Edi Mulyadi yang dia itu sebenarnya nggak heran dengan manuver Presiden Jokowi di akhir-akhir kekuasaan, tapi dia terkejut ya, Jokowi bisa senekat itu. Kita lihat video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rocky Gerung mengatakan bahwa sampai tanggal 20 Oktober Prabowo seolah-olah nurut kepada Joko Widodo. Setelah itu dia akan tancap gas. Saya kira saya setuju dengan Rocky Gerung. Ya, dia pun tentu dia pun akan berpikir, gue bukan Joko Widodo yang mau jadi petugas partai. Jadi petugas partainya dia udah hina, apalagi jadi petugas Jokowi. Dia sudah menyatakan di Qatar Economic Forum kepada wartawan secara terbuka bahwa dia akan tarik IKN itu untuk sampai 30 tahun. Karena pendanaannya sangat besar, karena faktanya memang APBN kita akan babak belur tahun 2025. Ya, pertama jatuh tempo utang 800 triliun. Prabowo belum bekerja sudah kasbon 600 triliun defisit, ya kan? Lalu bayar jatuh tempo, bayar cicilan dan utang pokok bunga utang hampir 1000 triliun atau lebih. 600 pun nggak cukup ya. Jadi bayar. sudah sekian ribu triliun itu udah habis buat begituan. Bung Ahmad Rozinuddin yang keren habis ya. Senior kita, saya sudah kasih gelar Bang Egi, selalu on selalu, nggak pernah off ya. On off, ini on terus. Dan teman-teman yang lain yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah saya kebagian ditugasi oleh Bung Rozinuddin untuk bicara dua hal. Yang pertama IKN, yang kedua PSN, wabil khusus PIK dan BSD. Pantai Indah Kapuk dan BSD. Kalau yang Bumi Serpong Damai ya, Bogor sinian dikit. Kalau yang pertama IKN ini hari-hari ini kita dibuat nggak terkejut sebetulnya, cuman nggak nyangka dia senekat itu gitu ya. Terkejut enggak, cuman nggak nyangka senekat itu. Yang dua hal yang utama adalah bagaimana Jokowi mengobral lewat Perpres nomor 75 tahun 2024, mengobral memberikan insentif yang dahsyat sekali kepada pengusaha yang mau menginvestasikan duitnya di sana. Yang pertama diulang lagi memberikan HGU 95 tahun pada siklus pertama dan bisa di siklus kedua 95 tahun lagi. Jadi hampir 2 abad. 200 tahun kurang 10 tahun. Kalau kita lihat ketika Inggris merebut Hong Kong dari Cina, itu cuma 90 tahun, 99 tahun. Jadi Jokowi sudah lebih hebat daripada Inggris. Dahsyat sekali. Kemudian HGB, hak guna bangunan, itu 80 tahun.
Siklus pertama, siklus kedua bisa diperpanjang sampai 80 tahun lagi. Tapi yang mengerikan lagi adalah di situ disebutkan juga bahwa ada namanya ADP, aset dalam penguasaan. Itu bagi investor tertentu yang mereka sebut sebagai investor pelopor, itu diberikan harganya 0 rupiah. 0 rupiah, saudara sekalian. Itu belum pernah ada, bukan diobrol bos, itu dibagi gratis bos. Bukan diobrol, dibagi 0 rupiah. Waktu saya bikin podcast ini, beberapa japri sama saya, itu kan HGU, mereka nggak punya milik, mereka nanti akan diambil. Iya, tapi 190 tahun. 190 tahun dengan dalam tempo itu mereka bisa usahakan jadi apa aja. Jadi ini, jadi itu, dikomersialkan. Itu dahsyat itu. Dan belum pernah ada AGU 0 rupiah itu belum pernah ada. Nggak ada. Jadi pertanyaan saya, siapa yang memberi mandat kepada Joko Widodo untuk membagi-bagikan tanah rakyat, tanah penduduk asli di sana kepada pengusaha? Dalam Perpres itu juga disebutkan harga tanah di sana itu diputuskan oleh kepala otorita IKN. Pertama harganya, kedua kepada siapa yang berhak menerima juga diputuskan oleh otorita IKN. Jasad nggak, Bang Egy ini? Jadi pertama harganya 0 rupiah. Kalaupun nggak 0 rupiah, harga tanah ditentukan oleh kepala otorita IKN. Kemudian yang menerimanya pun terserah ketua otorita IKN. Jadi suka-suka. Anda bisa bayangkan ada satu keluarga, ada satu desa, ada satu kampung, mereka tinggal di sana berbelas, berpuluh, bahkan beratus tahun turun temurun. Tiba-tiba ada pengusaha datang, bisik-bisik kepada pejabat setempat dan pejabat pusat, dapat, oke, kamu Fulan dapat tanah 2000 hektar. Di mana lokasinya? Di situ. Ada penduduknya, suruh pergi. Suruh pergi. Berapa harganya? 0 rupiah buat kamu. Suruh pergi dengan selembar surat yang bisik-bisik apa pejabat lokal, IKN sama pejabat pusat. Bisa dibayangkan Kak, ini kezaliman yang luar biasa dan itu dilakukan di ujung kekuasaannya. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan mandat hak kepada Joko Widodo untuk bagi-bagi tanah rakyat? Kalau Israel itu jahat, setuju nggak Israel jahat? Setuju. Tapi dia rampas tanah Palestina untuk warga Israel. Bukan buat yang lain. Iya dong? Iya, betul. Dia rampas tanah orang untuk warga dia. Ini Jokowi rampas tanah rakyatnya untuk orang lain. Israel kuadrat. Lebih zolim ya. Waduh, saya nggak ngerti apa istilah kata yang tepat untuk manusia seperti ini, apa saya nggak ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak ngerti kok bisa orang-orang sekitarnya, ada para guru besar, ada para ahli doktor hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, ada ahli hukum pidana, ahli-ahli semua, kok bisa sebuah produk hukum seperti ini kok bisa terbit gitu loh. Kalau sekarang dia lagi ngebut ada 6 undang-undang yang direvisi. Undang-undang TNI, Undang-undang Polri, Undang-undang Kementerian, Undang-undang Penyiaran, apalagi 2 lagi tuh. Itu revisi. Masih melibatkan DPR. Yang terbaru DPA. Ya kan? Terbaru DPA. Inisiatif DPR. Ini juga kita curigain. Apa kepentingan DPR menginisiasi undang-undang seperti itu? Yang mendelegitimasi. Itu dia pasti itu cuman itulah pinjam nama segala macam. Tapi kalau namanya revisi undang-undang itu masih proses, Bang. Masih ada dialektika apa segala macam walaupun pura-pura. Tapi kalau Perpres kan langsung berlaku. Langsung berlaku. Jadi ini luar biasa sekali. Kenapa orang seperti ini kok bisa diberi hak membuat aturan yang menurut saya lebih kejam dari penjajah. Karena kalau penjajah ngambil tanah rakyat untuk warganya. Ini ngambil tanah rakyat untuk orang lain gitu loh. Nah, itu yang pertama. Saya dapat jatah 2, nggak usah panjang-panjang. Yang kedua tentang PSN, status PSN, Proyek Strategis Nasional.
kembali ke soal tadi, itu perpres percepatan pembangunan IKN itu dilatar belakangi olehnya ini, karena tidak kunjung tuntasnya masalah tanah di sana. Ya, terakhir Menteri AHY, anak muda yang kemarin garang mengkritik Jokowi, begitu masuk jadi menteri langsung cium tangan, munduk segala macam itu ada mengatakan ada 2086 hektar tanah yang belum clear and clean. Dan itu jadi masalah betul karena lokasi di sekitar pusat inti pemerintahan. Gitu. Nah, PSN juga begitu. PSN ini adalah, kalau kata Said Didu, hadiah dari pemerintah kepada pengusaha. Dan sekarang yang paling baru adalah PSN untuk PIK 2, Pantai Indah Kapuk. Tapi karena pakai 2 sampai seluruh Kabupaten Tangerang, 9 kecamatan. Sampai Kronjo, Kemiri, segala macam sana. Teluk Naga dan sebagainya. Nah, kenapa diberikan kepada kepada PIK? PIK itu milik Agung Sedayu dan Salim Group. Itu hadiah karena Agung Sedayu Aguan memimpin konsorsium para pengusaha, katanya mau invest di sana. Dan mereka sudah groundbreaking. Bahasa kerennya gitu. Bahasa kita zaman dulu namanya peletakan batu pertama. Batu pertama boleh diletakkan. Batu kedua, ke-200, ke-2000 kapan-kapan. Ya kan? Tapi dengan meletakkan batu pertama, Jokowi menerjemahkan orang ini sudah komit dapat hadiah PSN. Dan ini gilanya, dengan PSN itu semua tanah di wilayah PSN itu menjadi mati secara perdata. Kalau Bung Ahmad punya tanah 1 hektar misalnya, nggak bisa jual ke saya. Kenapa? Karena pasti BPN tidak akan menerbitkan, walaupun cuma akte jual beli pun nggak bisa terbitkan, nggak berani. Karena sudah milik si pemilik PSN itu, Agung Sedayu dan kawan-kawannya itu. Jadi nggak bisa dijual. Itu sebabnya Agung Sedayu memberikan harga Rp50.000 per meter. Dari ujung ke ujung. Pik. Padahal waktu saya ke sana bersama saya Didu, saya ke sana, itu harganya bervariasi. Paling buruk itu 80.000. Ada yang 130.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000, bahkan sampai 500.000. Tapi dipukul rata 50.000 semua. Dan orang nggak bisa transaksi kecuali dengan dia. Lalu Bang, ada orang punya tanah 14 hektar. Dipaksa, lalu disepakati, oke, saya lepas 7 hektar. Kasih uang muka. Diuruk semua. Nggak ada urusan, diuruk semua. Ada lagi yang nggak melepaskan, tiba-tiba namanya udah ganti, itu sertifikat. Siapa yang kerja itu? Kan BPN. Jadi begitu dahsyatnya gitu loh. Nah, ini kan kerja-kerja mafia sebetulnya. Tapi hari ini kita baca berita, AHY mengumumkan, ini lucu juga nih. Hari ini kita baca berita, AHY mengumumkan, Menteri ATR BPN AHY tetapkan 87 kasus mafia tanah jadi target operasi sepanjang 2024. Pertama, lu mau target operasi kok proklamasi? Dia kasih tahu pengumuman. Jadi kayak judi online di mana-mana tuh kejadian, Bang. Yang kebanyakan markasnya kan di apartemen-apartemen tuh. Itu tiarap. Kenapa? Waktu ada operasi tiarap nggak ada semua. Karena apa? Ada bocor informasi. Besok mau ada razia. Lu pada libur semua. Ini malah diumumin. Nah ini gua mau target operasi nih 87 kasus. Kan sepertinya masih kode. Awas. Tiarap dulu. Tapi yang gajah didiemin. Dan itu cuma kerugiannya 5 triliun rupiah saja. Total dari sejumlah kasus itu. Padahal jumlah yang mafia dahsyat ini bisa beratus ribu triliun. Satu. Yang kedua, dengan PSN itu di Pantai Indah Kapuk, pemerintah menggelontorkan anggaran 20 triliun, Bang, untuk membangun infrastruktur jalan tol dan sebagainya. Padahal Pantai Indah Kapuk itu
adalah calon permukiman mewah, resort, wisata, yang harga tanahnya ini bukan gosip, tapi mereka sudah bikin iklan, bikin baliho, bikin poster, bikin flyer. Harga tanahnya dijual 20 juta sampai 35 juta rupiah per meter. Tadinya 50.000 perak. Belinya 50.000. Lu nggak jual, gue uruk. Lu gua jual, gue tutup aksesnya. Jadi bagaimana sawah-sawah kekeringan karena irigasinya ditutup, diuruk. Bagaimana empang-empang menjadi mati karena diuruk, walaupun belum selesai statusnya, akhirnya nggak mau dijual juga. Ini kezaliman luar biasa. Zalim luar biasa, tapi menterinya sok-sokan mau target operasi mafia tanah. Itu aguan, itu korbannya siapa aja? Teman kita? Ada pengacaranya kedua. Ada. Dik 2 pengacaranya teman kita juga. Pahlawan HAM. Penggiat HAM. Namanya Haris Azhar Azhari. Dia Haris Azhar ya. Lalu dia mengatakan, oh klien kami membeli di atas harga NJOP. Ya iyalah, NJOP kan bukan harga pasar. Itu harga NJOP pun kata Tempo sudah diturunkan dari 60.000 jadi 48.000. Kalau dibayar 50.000 ya di atas NJOP. Itu mending dibeli, ada yang diambil langsung diuruk. Diambil diuruk gitu loh. Dan teman kita nih, itu bisik-bisik tuh, aduh ini provokator juga belakang ya. Azam nih. Jadi, nah maksud saya gimana ya, saya mau. Dan ini terjadi di era rejim Jokowi dulu Widodo gitu loh. Belum pernah ada seperti ini, belum pernah ada. Soeharto sejelek-jeleknya Soeharto mengusur orang dikasih 2 hektar tuh dari Jawa, pindah dilempar ke Lampung, ke Riau, kasih 2 hektar. Kasih modal hidup. Kasih namanya living cost. Dimodalin. Saya dulu tahun 70, saya Edi Mulyadi tinggal di bantaran banjir kanal Tomang. Oh, iya, Tomang sini. Ya kata banjir kanal. Dekat Roxy Mas itu. Iya. Dan itu digusurin semua, dikasih tempat di Bedeng. Bedeng itu nama sebetulnya Bedeng kan bangunan ya. Iya. Di daerah Cengkareng, Jalan Kicir, ke Kampung Hutan, namanya Bedeng. 3x8. Dikasih tempat, Bang. Digusur tapi dikasih tempat. Ini nggak ada urusan sekarang ini. Itu zaman Soeharto, zaman Ali Sadikin itu, tahun 70-an awal. Jadi luar biasa sekali. Nah, sekarang kita bicara seperti pesan dari Ahmad Rosinuddin tadi, apa rekomendasinya? Rekomendasinya saya kira untuk ini nggak usah perlu orang pinter ya, nggak perlu profesor doktor, cukup orang yang punya nurani saja dan sedikit akal waras. Kalau dia nggak punya rekomendasi seperti ini atau tidak setuju dengan rekomendasi seperti ini, maka dia tidak punya nurani dan tidak punya akal waras. Apa rekomendasinya? Batalkan. Batalkan itu yang namanya PSN. Nggak ada hubungannya BSD, PIK dengan kepentingan umat rakyat, tuh nggak ada. Lalu tentang IKN juga saya ingin sarankan kepada Presiden terpilih berikutnya, Prabowo Subianto. Anda ini jenderal bintang 4, pasti cerdas. Tidak seperti Jokowi yang mengaku ditulis oleh majalah Tempo IQ-nya kurang dari 2. Bukan IQ, IPK-nya. Walaupun kita yang kuliah bingung kok IPK kurang dari 2 bisa lulus gitu. Kita bingung ya. UGM padahal ya. saya ngobrol sama dosen sama profesor nggak bisa lulus. Nggak tahu kalau dulu orang bangga kuliah di mana UGM, sekarang kuliah di mana UGM. Kayak Jokowi ya. Aduh. Nah, untuk IKN sebetulnya Prabowo sudah mengambil sikap yang lumayan bagus ya. Dia sudah menyatakan di Qatar Economic Forum kepada wartawan secara terbuka bahwa dia akan tarik IKN itu untuk sampai 30 tahun. Karena pendanaannya sangat besar, karena faktanya memang APBN kita akan babak belur tahun 2025. Betul. Ya, pertama jatuh tempo utang 800 triliun. Prabowo belum bekerja sudah kasbon 600 triliun defisit, ya kan? Lalu bayar jatuh tempo, bayar cicilan dan utang pokok bunga utang hampir 1.000 triliun atau lebih. 600 pun nggak cukup ya. Jadi bayar. sudah sekian ribu triliun itu udah habis buat begituan. Kalau dia alokasikan juga untuk IKN, maka program makan siang gratis dia segala macam dia nggak kebagian lagi. Itu udah bagus. Kalau itu tinggal bagaimana Prabowo berani bersikap. Rocky Gerung mengatakan bahwa sampai tanggal 20 Oktober Prabowo seolah-olah
nurut kepada Joko Widodo. Setelah itu dia akan tancap gas. Saya kira saya setuju dengan Rocky Gerung. Ya, dia pun tentu dia pun akan berpikir, gue bukan Joko Widodo yang mau jadi petugas partai. Jadi petugas partainya sih agak hina, apalagi jadi petugas Jokowi. Lebih hina lagi. Gue jenderal bintang 4 dan sekarang gue presiden, terserah gue. Jadi nanti misalnya saya ngasih saran buat Prabowo, bocoran, gitu ya, pembisik. Nanti Prabowo nggak usah repot-repot, dia bisa menangkap Jokowi. Walaupun sudah sangat mungkin dia sudah ada deal kesepakatan sama Jokowi, nanti akan melindungi presiden, keluarga, akan begini, akan begitu. Tapi dengan gampang mengatakan, Pak Jokowi, Pak mantan presiden, mohon maaf, saya memang udah janji begitu, tapi Bapak melihat rakyat tuntutannya, liatin tuh, Egy Sujana bunyi terus, itu Edi Mulyadi bunyi terus ya. Jadi Bapak harus buktikan dulu ijazah Bapak asli apa enggak. Bapak mesti anak Bapak yang dilaporkan sama si. Kalau ijazah Bapak terbukti asli, saya lanjutkan IKN. Ubaidillah Badrun gitu kan. Nah itu Jokowi Prabowo dengan gampang bisa menjadikan saya sebagai bantalan ya. Sorry Pak, saya bukan nggak nurut sama Bapak, bukan nggak mau terima kasih sama Bapak, saya udah bantu Bapak bantu saya waktu Pilpres. Tapi rakyat menghendaki begini Pak, saya nggak mungkin pasang badan untuk kehancuran, gitu bla 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 gitu. Udah itu aja, makasih banyak. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol
untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.